Shalom, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singal dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 3 dengan NIM 2114201038. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Maternitas 1 oleh dosen pengampu Nurse Maylin Koontul Eskap MKes dengan judul materi Teknik Menyusui, Melakukan Perawatan Perinatal, Manajemen Laktasi, Memandikan Bayi Baru Lahir, dan Perawatan Tali Pusat. Yang pertama, teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar ialah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar, sehingga puting susu ibu tidak lecet atau luka saat menyusui dan bayi menyusui dengan nyaman dan tidak gumoh. Teknik menyusui dengan benar. Yang pertama, sebelum mulai menyusui, puting dan areola mamae dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas basah. Yang kedua, bayi diletakkan menghadap perut ibu atau menghadap payudara. Yang ketiga, payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Yang keempat, bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentuh sisi mulut bayi. Yang kelima, setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting susu serta kalang payudara dimasukkan ke mulut bayi. Usahakan sebagian besar kalang payudara dapat masuk ke dalam mulut bayi sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penumpangan ASI yang terletak di bawah kalang payudara. Setelah bayi mulai mengisap payudara, tidak perlu dipegang atau disanggah. Melepas isapan bayi, setelah menyusui pada satu payudara sampai kosong, sebaiknya diganti dengan payudara yang satunya. Cara melepas isapan bayi yaitu jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi diletakkan ke bawah. Setelah bayi mulai mengisap, payudara tidak perlu dipegang atau disanggah. Tujuan menyedawakan bayi adalah untuk mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah setelah menyusu. Cara menyedawakan bayi adalah bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk secara perlahan atau dengan cara bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI, yang pertama makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, faktor fisiologi, pola istirahat, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, berat lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan, dan konsumsi rokok dan alkohol. Itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Nah, adapun dampak yang timbul jika tidak menyusui dengan benar. Nah, dampaknya puting susu ibu menjadi lecet, ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI, bayi enggan menyusu, bayi menjadi kembung. Melakukan perawatan perinatal. Perineum adalah regio yang terletak antara vulva dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm. Saat persalinan tidak hanya ditentukan oleh organ-organ genitalia interna saja, seperti uterus dan vagina, tetapi bagian seperti otot-otot dan jaringan-jaringan ikat dan legimen-legimen juga mempengaruhi jalan lahirnya bayi. Ruptur perineum, robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Robekan terjadi hampir pada semua primipira. Pada dasarnya, robekan perineum dapat dikurangi dengan menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui kepala janin terlalu cepat. Waktu perawatan perineum yaitu saat mandi, saat buang air kecil, dan saat buang air besar.
Penata laksanaan perawatan perineum. Yang pertama, persiapan untuk ibu yang postpartum. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol, baskom, dan gayung atau shower air hangat dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air hangat, pembalut nifas baru, dan antiseptik. Penata laksanaan perawatan khusus perineal bagi wanita yang setelah melahirkan anak, mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan meningkatkan penyembuhan dengan prosedur pelaksanaan evaluasi, perineum tidak lembab, posisi pembalut tepat, dan ibu merasa nyaman. Manajemen laktasi, suatu tata kelola yang menyeluruh yang berkaitan dengan laktasi dan penggunaan ASI menuju suatu keberhasilan menyusui yang berguna untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan bayi. Fisiologi laktasi. Yang pertama, mamogenesis, pembentukan kelenjar payudara. Yang kedua, galaktogenesis, proses pembentukan atau produksi ASI. Yang ketiga, galaktopeosis, proses mempertahankan produksi ASI. ASI merupakan hasil sekresi kedua belah kelenjar payudara ibu berupa susu terbaik, bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang tersedia setiap saat, siap disajikan dalam kondisi apapun. ASI bagi bayi dapat memulai kehidupannya dengan baik, mengandung antibodi. ASI mengandung komposisi yang tepat, memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi, dan adanya ikatan antara ibu dan bayi, terhindar dari alergi. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Memandikan bayi, membuat bayi tetap wangi dan bersih, mengurangi resiko terjadinya infeksi. Mandi sebelum tidur akan membantu relaksasi. Langkah memandikan bayi, menutup pintu dan jendela ruangan serta membuka pakaian bayi. Bayi diangkat ke meja mandi dan diletakkan pada posisi yang aman dan gunakan selimut mandi. Mata bayi dibersihkan menggunakan kapas lembab dengan cara menghapus dari bagian dalam ke arah luar. Setiap usapan kapas harus diganti. Telinga dibersihkan dengan kapas pembersih. Muka dilap dengan waslap. Setelah itu keringkan dengan handuk. Boleh menggunakan sabun, tetapi hati-hati karena sabun dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit bayi. Kemudian kepala bayi ditaruh di atas tangan kiri, lalu disabun, kemudian bersihkan dengan waslap sampai bersih. Membuka pakaian bayi, kemudian tangan, badan, dan kaki disabun menggunakan waslap basah. Punggung disabun dengan cara bayi ditengkukkan atau miring dengan dada dan leher berada di atas tangan kiri, serta tangan memegang lengan kanan bayi. Lalu punggung diseka dengan waslap basah sampai bersih. Lihat daerah-daerah lipatan, jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian bokong, perineum, genitalia dibersihkan paling akhir untuk mencegah kontaminasi karena daerah ini paling kotor. Bayi masukkan ke dalam bak mandi bayi dengan cara memegang kepala dan bahu kiri bayi, dan tangan memegang lengan kiri bayi, dan tangan kanan mengangkat bokong kepala berada di atas air. Kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya dibersihkan dengan waslap yang satunya yang belum terkena dengan sabun dengan menggunakan tangan kanan. Angkat bayi seperti pada waktu memasukkan ke dalam bak mandi. Setelah itu keringkan dengan handuk, beri minyak telon, baby oil, dan talet. Merawatkan tali pusat, memasangkan pakaian bayi. Perawatan tali pusat. Cukup membersihkan pangkal tali pusat dengan menggunakan air dan sabun, lalu keringkan, anginkan hingga benar-benar kering. Tali pusat yang dibersihkan air dan sabun cenderung lebih cepat lepas daripada tali pusat yang dibersihkan dengan alkohol. Tali pusat juga
tidak boleh ditutup rapat dengan apapun karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat lepasan tali pusat juga menimbulkan resiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutup, tutup atau ikat dengan longgar pada bagian dan atas tali pusat dengan kain kasa steril. Tahapan perawatan tali pusat. Pertama, cuci tangan. Kedua, cuci tali pusat dengan air bersih dan sabun, bilas dan keringkan dengan kain kasa. Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terpanjang udara dan tutupi dengan kain bersih yang longgar. Lipatan popok di bawah sisa tali pusat. Jika tali pusat terkena kotoran tinja, cuci bersih dengan sabun dan air, kemudian keringkan, lalu cuci tangan kembali. Halo teman-teman, bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, apalagi yang kalian yang ingin kuliah kesehatan, keperawatan, di kampus kami ada Fakultas Keperawatan. Mari, jika kalian ingin menjadi perawat-perawat yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab, mari bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.